Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Maldini, NPM 19477111006, Prodi Pendidikan Olahraga, mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga, materi Zat Gizi Mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat gizi mikro atau karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama, karbohidrat. Bahan makanan bersumber karbohidrat menyumbang energi terbesar dibandingkan dengan bahan makanan yang bersumber dari protein dan lemak dalam satu menu makanan. Karbohidrat menjadi sumber substrat utama yang digunakan untuk resintesis ATP selama latihan intensitas tinggi. Sebagian besar simpanan karbohidrat terdapat pada otot rangka dan hati. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernafas hingga aktivitas tubuh yang lebih intens seperti berlari. Jenis dan sumber karbohidrat. 1. Ada dua jenis karbohidrat, yaitu sederhana dan kompleks. Karbohidrat kompleks membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dalam tubuh. Jika dibandingkan karbohidrat sederhana, sisi baiknya karbohidrat kompleks akan memberikan energi secara konsisten tanpa membuat tubuh mendapat asupan kalori berlebihan secara tiba-tiba. Karbohidrat kompleks juga berisiko lebih kecil untuk menumpuk sebagai lemak di dalam tubuh. 3. Gula merupakan bentuk sederhana dari karbohidrat, sementara tepung dan serat merupakan karbohidrat kompleks. Gula sederhana termasuk fruktosa, serta sukrosa dan laktosa dalam buah, sayuran, susu, dan produk olahan susu. 4. Ada beberapa jenis makanan yang mampu memberikan fungsi karbohidrat yang optimal bagi tubuh. Jenis makanan tersebut antara lain biji-bijian dan roti yang mengandung bahan tersebut atau whole grain, nasi merah atau nasi coklat, pasta atau sereal dari gandum utuh, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. 6. Asupan karbohidrat yang direkomendasikan sekitar 45-65% dari total kalori harian, atau sekitar 900-1300 kalori. Dari total 2000 kalori per hari, untuk memperolehnya diperlukan sumber karbohidrat sekitar 225-325 gram per hari. Jika Anda kekurangan karbohidrat, kemungkinan akan membuat tubuh kekurangan energi saat tubuh kekurangan kalori yang berasal dari karbohidrat. Gejala yang dapat disarankan yakni pusing, mual, dan lemas. Diet ekstrim yang membatasi karbohidrat dan asupan nutrisi lain juga dapat berisiko membuat tubuh mengalami dehidrasi. Jangan meremehkan fungsi karbohidrat untuk kesehatan tubuh. Jika Anda ingin menerapkan diet yang mengurangi karbohidrat, konsultasikan dahulu dengan dokter gizi untuk memastikan bahwa jenis diet ini cocok dengan kondisi kesehatan Anda. Yang kedua adalah protein. Tubuh manusia memiliki beberapa jenis simpanan protein dalam bentuk protein dan asam amino plasma atau disingkat AAS, protein otot, dan protein visceral atau di dalam organ abdominal. Dalam tubuh seseorang dengan berat badan 70 kg tersimpan sekitar 12 gram protein atau berupa polimer asam amino dan 200-220 gram asam amino bebas. Otot rangka menyumbang 40-45% dari total massa tubuh dan mengandung sekitar 7 gram protein dalam bentuk protein kontraktil atau myofibril. Sebanyak 120 gram asam amino bebas tersedia di dalam intraseluler otot rangka. Hanya 5 gram asam amino bebas yang berada di dalam sirkulasi. Lemak dapat disimpan di dalam tubuh dalam jumlah besar. Pada orang dewasa dengan tingkat aktivitas rendah, lebih dari 20 kg lemak dapat disimpan di dalam jaringan adiposa.
Dalam jumlah kecil, lemak disimpan dalam bentuk triasil gliserol atau trigliserida atau TG di dalam sel otot dan jaringan adiposa. Selain fungsi-fungsi di atas, masih banyak fungsi protein lain yang sangat dibutuhkan tubuh. Misalnya menyeimbangkan pH dan jumlah cairan dalam darah, menyimpan cadangan nutrisi tubuh, dan menjadi alat transportasi bagi senyawa-senyawa kimia untuk melewati aliran darah serta masuk atau keluar sel tubuh. Sumber protein. Untuk mendapatkan asupan protein yang cukup, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein, baik dari sumber nabati maupun hewani. Contoh sumber protein hewani adalah aneka jenis seafood yang juga kaya akan omega 3 dan 6. Misalnya abalone dan ikan, daging ayam tanpa lemak, telur, dan daging sapi tanpa lemak. Sumber protein lain seperti kedelai, kacang polong, hingga produk olahan susu seperti keju dan yogurt juga dapat menjadi pilihan agar fungsi protein dapat bekerja secara maksimal. Fungsi protein bagi tubuh sangat penting untuk dijaga agar fungsi tubuh secara keseluruhan bisa berjalan dengan baik pula. Caranya adalah dengan memenuhi asupan protein harian. Namun ingat, konsumsi protein berlebihan juga tidak disarankan karena bisa saja menimbulkan efek samping. Jika Anda memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan protein harian, misalnya karena adanya alergi terhadap beberapa makanan yang mengandung protein, Anda bisa berkonsultasi mengenai asupan alternatif pada dokter atau ahli gizi. Yang ketiga adalah lemak. Fosfolipid sebagai emulsifier atau emulgator merupakan bahan yang bergabung dengan lemak dan merupakan bagian integral dari sel-sel tubuh dalam kurung otak dan jaringan saraf. Contoh kuning telur. Sterol atau ergosterol dan kolesterol sebagai pembentuk sterol dan steroid. Contoh crab dan lobster. Lipoprotein terdiri dari kilomikron, HDL, LDL, dan FLDL merupakan transport fatty compound. Lemak baik dan lemak jahat. Lemak baik adalah istilah yang mengacu pada lemak tak jenuh. Sedangkan lemak jahat terbagi lagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Dua jenis lemak jahat ini yang sebaiknya dihindari karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Kenapa lemak jenuh disebut lemak jahat? Karena jika dimakan berlebihan maka akan meningkatkan low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat. Jika kadar LDL terlalu tinggi akan berdampak buruk bagi tubuh karena LDL dapat menjadi plak pada pembuluh darah. Plak tersebut dapat menyumbat pembuluh darah dan menghilangkan aliran darah. Jika terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka dapat memicu terjadinya penyakit jantung, stroke, hipertensi, atau juga penyakit batu empedu. Lemak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang terdiri dari trigliserida dengan hanya asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rantai ganda di antara atom-atom karbonnya sehingga disebut penuh dengan hidrogen. Lemak jenuh cenderung menaikkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida darah. Umumnya dapat sumber makanan hewani. Lemak ini hanya dibutuhkan sekitar 5 hingga 6% dari total asupan kalori harian. Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh dapat ditemukan dalam minyak kelapa, minyak sayur, mentega, susu utuh, margarin, kacang tanah, dan lain-lain. Manfaat lemak jenuh. Walaupun lemak jenuh termasuk ke dalam kategori lemak jahat, tapi lemak jenuh memiliki beberapa manfaat bagi tubuh, yaitu 1. Melindungi hati dari alkohol. Alkohol merupakan minuman keras yang sangat berbahaya bagi tubuh. Jika kamu mengkonsumsi lemak jenuh, hati akan terlindungi dari alkohol. Lemak tak jenuh.
Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung setidaknya satu ikatan ganda dalam rantai hidrokarbon. Asam lemak tidak jenuh dapat ditemukan dalam alpukat, minyak zaitun, minyak canola, minyak bunga matahari, minyak ikan, dan daging merah. Trans. Lemak trans adalah salah satu jenis lemak tak jenuh. Lemak trans menyebabkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida dalam darah meningkat serta menurunkan kadar kolesterol baik atau HDL. Manfaat lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh merupakan lemak yang baik untuk tubuh. Lemak tak jenuh memiliki dua jenis, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Kedua jenis lemak ini sama-sama baik untuk tubuh dan memiliki beberapa manfaat yang baik untuk tubuh, yaitu 1. Menjaga kesehatan jantung. Penelitian ini ditemukan pada tahun 1960-an di daerah Yunani dan Mediterania. Penduduk di daerah sana memiliki angka penyakit jantung yang rendah karena mengonsumsi makanan berlemak tak jenuh. Meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. HDL merupakan kolesterol baik yang ada di dalam tubuh manusia. Dengan meningkatkan kadar HDL dalam tubuh, maka kolesterol jahat atau LDL akan dilawan oleh lemak tak jenuh. Baik lemak jenuh maupun lemak tidak jenuh sama-sama memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Asal kita sebagai pemilik tubuh dapat mengontrol asupan makanan bagi tubuh kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mau 10 menit, tai palingnya. Lebih. Kurang. Ayo. Ning 5 menit 40 betul, guys. Wah, paham. Haram,